Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat dimanapun berada? Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja ceritanya. Tapi seperti biasa, terlebih dahulu bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1831 Omong Kosong. Ana menatap Chen Ping dengan mata memohon, tetapi Chen Ping menenangkannya. Begitu Chen Ping masuk, dia bisa langsung merasakan kekuatan penyihir itu. Selain itu, penyihir itu menyemprot duke ros dengan ramuan yang digunakan untuk merapal mantra pengendali jiwa. Dengan kata lain, penyihir ini bermaksud menggunakan sihir pengendali jiwa untuk membuat duke ros menuruti perintahnya. Chen Ping sudah pernah melihat sihir tingkat rendah semacam ini sebelumnya. Saat itu, wali kota Hongcheng, Ling Zhenchuan, dikendalikan oleh dua penyihir dan hampir menyebabkan bencana besar. Chen Ping lah yang datang menyelamatkan mereka. Teknik pengendalian jiwa kecil ini sama sekali tidak berharga di mata Chen Ping. Dia hanya diam-diam menyaksikan pertunjukan penyihir itu. Penyihir itu melafalkan mantra dan dengan lembut menunjuk dengan jarinya, menyebabkan duke ros, yang matanya terpejam rapat tiba-tiba membukanya. Setelah melihat duke ros sudah bangun, Ana menjadi gembira dan bergegas menghampirinya. Ayah, ayah. Ana memanggil duke ros, tetapi duke ros tetap tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Ana panik dan menatap Hal, lalu berkata, "Kakak, apa yang terjadi? Mengapa ayah tidak mengenaliku?" Hal tetap diam, tetapi penyihir itu angkat bicara. Putri Ana, jiwa duke ros telah terpisah dari tubuhnya terlalu lama dan baru saja kembali. Dia perlu beristirahat beberapa hari lagi. Melihat perkataan penyihir itu, Ana mempercayainya. Lagi pula, penyihir ini cukup terampil dan benar-benar telah menyembuhkan ayahnya. Duke Ros, kau sudah berbaring di tempat tidur begitu lama, sudah waktunya bangun dan berjalan-jalan. Penyihir itu berbicara kepada Duke Ros. Benar saja, setelah mendengar kata-kata penyihir itu, Duke Ros bangun dari tempat tidur dan mulai berjalan-jalan di lantai, yang membuat Ana sangat senang. Saudari, lihat, aku sudah menemukan seseorang untuk menyembuhkan penyakit ayah. Mulai sekarang, kau akan tinggal di rumah dan tidak diperbolehkan pergi kemanapun. Lalu siapa sia ini? Mengapa kau membawa orang asing ke rumahmu? Barulah pada saat itulah Hal menanyakan identitas Chen Ping. Setelah mendengar itu, Ana segera menjelaskan, ini teman saya Chen Ping. Dia di sini untuk mengobati penyakit ayah saya. Mendengar itu, Hal langsung tertawa terbahak-bahak, haha kau bercanda. Seseorang seusianya, apakah dia bahkan layak merawat ayahku? Apakah kamu tidak takut dia akan membunuh ayahmu? Kata-kata Hal membuat Ana terdiam. Lagi pula, bahkan Ana sendiri tidak tahu apakah Chen Ping seorang dokter. Aku lebih ahli dalam mengobati penyakit daripada penyihir ini. Dia hanya menggunakan mantra pengendali jiwa sederhana untuk membangunkan seseorang, dan itu dianggap mengobati penyakit. Chen Ping berkata dengan dingin. Setelah mendengar kata-kata mantra pengendalian jiwa, baik penyihir maupun Hal sedikit terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping mengetahui ilmu sihir. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Teknik pengendalian jiwa apa itu? Penyihir itu dengan keras membantahnya. Meskipun Duke Ros sekarang sudah sadar, dia hanyalah mayat hidup dan hanya bisa menuruti perintahmu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri dengan menggunakan teknik pengendalian jiwa tingkat rendah seperti itu. Chen Ping mencibir. Chen Ping, apa yang terjadi? Apa kau bilang ayahku dikendalikan oleh mereka? Ana bertanya dengan gugup. Chen Ping mengangguk, ya, mereka sekarang menggunakan teknik pengendalian jiwa untuk mengendalikan pikiran ayahmu.
Ayahmu sekarang hanyalah mesin yang menuruti perintah, itulah sebabnya dia tidak mengenalimu. Mendengar itu, Ana menatap Hal dengan marah. Wajah Hal berubah dingin. Nak, omong kosong apa yang kau ucapkan? Percaya atau tidak, aku akan memotong lidahmu sekarang juga. Apakah aku bicara omong kosong? Chen Ping tersenyum lalu dengan lembut melambaikan tangannya di depan Duke Rose. Seberkas energi hitam tiba-tiba muncul dari tubuh Duke Rose dan langsung dihirup oleh Chen Ping. Setelah energi hitam itu keluar dari tubuhnya, mata Duke Rose langsung berbinar. Bab 1832 Pemberontakan Total. Apa yang terjadi? Di mana aku? Ana. Hal, kalian semua sedang apa di sini? Duke Rose tiba-tiba terbangun, menatap orang-orang di ruangan itu, dan bertanya dengan ekspresi terkejut. Ayah, Ana menerjang ke pelukan Duke Rose dan mulai menangis. Duke Rose menghibur Ana. Ana, ada apa? Apa yang terjadi? Ayah, kau sudah tak sadarkan diri selama berhari-hari, dan saudaraku bahkan menyewa seorang penyihir untuk mengendalikanmu. Ana terus berbicara dengan Duke Rose. Ketika Hal melihat ayahnya sadar kembali, dia sangat ketakutan dan wajahnya menjadi sangat pucat. Hal, apa yang terjadi? Duke Rose menatap Hal dengan tajam dan bertanya. Ayah, jangan dengarkan omong kosong adikmu. Ayah sedang sakit, dan ayah sedang mencari seseorang untuk mengobati ayah. Hal berusaha menjelaskan sebaik mungkin. Baiklah, cukup sudah. Sekarang aku sudah bangun, aku akan menyelidiki masalah ini. Duke Rose berkata dengan wajah dingin sambil melambaikan tangannya. Lalu dia menatap Ana dengan wajah penuh kasih sayang dan dengan lembut mengelus rambut Ana. Melihat betapa ayahnya sangat menyayangi adik perempuannya, wajah Hal berubah menjadi sangat jelek dan garang. Tatapan mata Hal berkilat penuh niat membunuh. Dia tahu bahwa jika penyelidikan dilanjutkan, perbuatannya akan terbongkar. Memikirkan hal itu, mata Hal sedikit menyipit, dan dia mengedipkan mata kepada penyihir itu. Penyihir itu mengerti dan segera memblokir jalan keluar ruangan. Aku sudah tidak sadarkan diri selama berhari-hari. Pasti ada banyak keterlambatan dalam tugas-tugas resmi. Aku perlu pergi dan memeriksa semuanya. Adipati Rose baru saja sadar kembali ketika ia mulai khawatir tentang politik. Namun begitu mereka sampai di pintu, mereka mendapati penyihir itu menghalangi jalan. Wajah Duke Rose berubah dingin saat dia bertanya, siapa orang ini? Apa yang mereka lakukan menghalangi pintu? Ayahku mau keluar. Kenapa kamu menghalangi jalannya? Ana menanyai penyihir itu. Namun penyihir itu tetap diam tak bergerak. Duke Rose sangat marah dan menoleh ke Hal, bertanya, hal apa yang terjadi? Hal mendekati Duke Rose dengan seringai jahat. Ayah baru saja sembuh dari penyakit serius dan sudah semakin tua. Saya rasa ayah sebaiknya menyerahkan urusan negara kepada saya. Saya jamin saya akan mengelola rumah besar bangsawan ini dengan sempurna. Hal berkata dingin. Duke Rose mengerutkan kening, matanya dipenuhi amarah. Hal, apa maksudmu? Apakah kau ingin menggantikan posisiku? Benar, aku juga ingin menjadi seorang duke sekarang. Hal langsung mengakuinya. Saudaraku, bagaimana kau bisa mengatakan itu? Ayah masih hidup. Bagaimana mungkin kau ingin mewarisi gelar kebangsawanannya? Ana bertanya dengan terkejut. Aura pembunuh terpancar dari Hal, sebentar lagi ayah akan mati. Kata-kata Hal hampir membuat Duke Rose mati karena marah. Dasar binatang buas, dasar bajingan pemberontak, aku akan membunuhmu. Duke Rose meraung dan membanting telapak tangannya ke arah Hal. Sayangnya, Duke Rose baru saja sadar kembali dan masih sangat lemah, sehingga Hal dengan mudah menghindari pukulan tersebut.
Ayah, aku adalah putramu sendiri, bagaimana kau tega membunuhku? Kalau begitu, saya tidak perlu khawatir lagi. Setelah Hal selesai berbicara, dia berkata kepada penyihir itu, "Tuan, mari kita lakukan. Ketiga orang di ruangan ini tidak mungkin selamat." Penyihir itu mengangguk lalu mulai melafalkan mantra dan kabut hitam mulai naik dari tubuhnya. Seketika setelah itu, seluruh ruangan diselimuti kabut hitam yang begitu tebal sehingga Anda tidak dapat melihat tangan Anda di depan wajah dan tidak dapat melihat apapun sama sekali. Melihat pemandangan itu, Ana menjerit ketakutan. Dukeros juga tampak panik. Namun saat itu juga, seseorang tiba-tiba meraih tangan Ana dan menariknya pergi. Ah, Ana berteriak putus asa, berusaha melepaskan diri. "Itu aku, bersembunyi di belakangku." Chen Ping membisikkan sesuatu kepada Ana. Bab 1833. Tak ada kesempatan lagi setelah mendengar itu. Ana mengangguk dan dengan cepat menarik Dukeros ke belakang Chen Ping. Cahaya redup berkelap-kelip di sekitar Chen Ping, secara langsung mengisolasi kabut hitam dari luar. "Tuan, apakah ini akan membunuh mereka semua?" Pada saat itu, suara nahar terdengar. Pangeran Hal, jangan khawatir, ini kabut beracun. Siapapun yang menghirupnya pasti akan mati. Mereka tidak akan selamat. Penyihir itu berkata dengan penuh percaya diri. Setelah sekitar 10 menit, kabut hitam perlahan menghilang, dan segala sesuatu di dalam ruangan mulai terlihat kembali. Tak lama kemudian, Hal dan sang penyihir melihat Chen Ping dan dua orang lainnya berdiri di satu sisi ruangan, sama sekali tidak terluka. Penyihir dan Hal sama-sama tercengang. "Tuan, apa yang terjadi? Bukankah Anda mengatakan kita akan binasa?" Hal bertanya dengan bingung. Sang penyihir juga benar-benar bingung, itu tidak mungkin. Mereka seharusnya mati jika menghirup kabut beracunku. Bagaimana mungkin mereka baik-baik saja? Ilmu sihirmu sangat payah, hanya orang bodoh sepertimu yang akan percaya pada penyihir murahan sepertimu. Chen Ping berkata kepada penyihir itu dengan tatapan menghina. "Nak, kau berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Hari ini akan kutunjukkan padamu siapa aku sebenarnya." Saat dia berbicara, pakaian penyihir itu bergerak tanpa adanya angin. Hembusan angin mulai bertiup di dalam ruangan, dan gumpalan kabut hitam tiba-tiba muncul, berubah menjadi hantu-hantu ganas yang memperlihatkan taring dan cakarnya saat mereka menyerbu ke arah Chen Ping dan yang lainnya. Ana dan Dukeros belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, dan mereka berdua sangat ketakutan. Namun Chen Ping tersenyum dingin. Lalu dia membuka mulutnya dan menarik napas. Dan daya hisap yang sangat besar benar-benar menyedot gumpalan kabut hitam itu langsung ke dalam tubuhnya. Meskipun penyihir itu tidak terlalu kuat dan tidak memiliki banyak energi yin, setiap sedikit bantuan tetap berarti, jadi Chen Ping tidak keberatan. Sang penyihir tercengang ketika melihat Chen Ping benar-benar menyerap gumpalan kabut hitam ke dalam tubuhnya. Wajahnya memucat pasi, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Dia tahu bahwa hari ini dia telah bertemu dengan seorang ahli. "Tunjukkan pada kami apa lagi yang kamu punya, atau kamu tidak akan mendapat kesempatan lain." Chen Ping berkata kepada penyihir itu. Penyihir itu tidak berbicara, tetapi melirik keluar, lalu melompat dan bergegas keluar. Penyihir itu awalnya menjaga pintu, jadi dia segera bergegas keluar. Namun, tepat saat penyihir itu bergegas keluar, dia melihat sesosok melintas dengan cepat, dan Chen Ping benar-benar menghalangi jalannya. Penyihir itu terkejut dan melayangkan pukulan ke arah Chen Ping, tetapi Chen Ping mencengkeram kerah bajunya dan melesat kembali ke dalam ruangan. Chen Ping melemparkan penyihir itu ke tanah seolah-olah sedang menggendong anak ayam.
Ampunilah aku, Tuan, ampunilah aku. Sang penyihir benar-benar hancur secara mental saat itu. Di hadapan Chen Ping, dia seperti semut. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berlutut di tanah dan memohon belas kasihan dengan suara keras. Duke Rose memandang Chen Ping dengan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ping, di usia yang begitu muda, akan memiliki keterampilan yang luar biasa. Dadada. Terdengar suara derap kaki kuda yang kacau, lalu ratusan penjaga bergegas masuk dan mengepung seluruh ruangan. Beberapa kapten pengawal bertubuh kekar memasuki ruangan dan memberi hormat kepada Duke Rose. Tangkap anak yang pemberontak itu, Hal. Duke Rose memberikan perintah itu dengan lantang. Namun para kapten penjaga tidak bergerak, sebaliknya, mereka menatap Hal dengan terkejut. Hal tertawa dingin, "Ayah, sekarang mereka semua menuruti perintahku, jadi sebaiknya ayah juga menyerah dengan patuh." Percayalah, bukan hanya pengawal Adipati yang sekarang menaati saya, tetapi para pendeta kerajaan juga menaati saya. Kita punya markas rahasia di Pulau Beruang Es. Kemudian seluruh kerajaan beruang akan berada di bawah kendaliku. Saat itu, hati Hal terasa sangat berdebar kencang. "Maksudmu reruntuhan itu? Berhentilah bermimpi. Altar itu telah hancur, dan para pendetamu sudah lama meninggal." Chen Ping mencibir, bab 1834 menghargai pilihan Anda. Senyum Hal langsung membeku, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia berkata, "Mustahil, kau tidak mungkin menghancurkan tempat itu. Karena kamu tidak percaya padaku, maka tidak ada yang bisa kulakukan." Chen Ping mengangkat bahu, "Tidak masalah apakah altar itu hancur atau tidak. Tidak seorang pun dari kalian akan lolos sekarang. Jika kalian menginginkan kematian yang cepat, maka bunuh diri saja." Hal memiliki pengawal pribadi, jadi dia sama sekali tidak khawatir. "HMPH, dengan kelompok kecilmu ini, kau pikir kau bisa membuat kami bunuh diri?" Chen Ping mendengus dingin, lalu berteriak, "Berhenti menonton pertunjukan, ayo kita lakukan." Chen Ping berbicara, dan seketika terdengar suara pertempuran dari luar. Sekelompok gadis, dengan tatapan garang dan mengancam, menyerbu para penjaga. Terlepas dari beragamnya tingkat keterampilan di antara para gadis ini, menghadapi para penjaga ini akan sangat mudah bagi mereka. Ini seperti permainan kucing dan tikus. Dalam waktu kurang dari 1 menit, bagian luar sudah dipenuhi orang-orang yang berbaring, semuanya mengerang kesakitan. Gullinger dan kelompoknya memasuki ruangan. Ana sangat gembira sehingga ia bergegas menemuinya, dengan senyum di wajahnya, dan tidak lagi takut. Hal benar-benar tercengang. Dia tidak mengerti bagaimana kelompok gadis-gadis yang tampaknya lemah ini bisa begitu kuat. Para kapten penjaga berwajah pucat pasi dan berlutut dengan bunyi gedebuk. Mereka memohon pengampunan dari Duke Rose, "Tangkap Hal, dan aku bisa memaafkan kejahatanmu," kata Duke Rose. Dia tahu bahwa para kapten penjaga itu hanya sedang disesatkan. Setelah mendengar hal ini, beberapa kapten penjaga langsung bertindak dan menangkap Nahar. Penyihir itu pun tak luput dari penangkapan. Namun, Chen Ping tidak ingin bertanya apa nasib yang menanti Nahar. Setelah menghabiskan 2 hari di rumah besar Adipati, Chen Ping memutuskan untuk membawa Gullinger dan yang lainnya kembali. Karena pedang pembunuh naga sekarang setara dengan senjata Sein bela diri, Chen Ping berencana untuk kembali ke ibu kota dan pergi ke aliansi bela diri untuk memverifikasi apakah Su Yuki di ruang bawah tanah itu nyata. Saat Chen Ping dan rombongannya bersiap untuk pergi, Duke Rose mengadakan upacara perpisahan yang meriah untuk mereka. Lagi pula, tanpa Chen Ping, siapa yang tahu akan jadi seperti apa rumah besar Duke of Rose.
Chen Ping, terima kasih banyak atas semua yang telah Anda lakukan untuk rumah besar adipati kami. Saya ingin mengangkat gelas untuk Anda. Sambil berbicara, Duke Rose menenggak segelas vodka dalam sekali teguk. Chen Ping pun tak mau menyerah, dan ia meminumnya sekaligus. Bagi Chen Ping, anggur saat ini tidak berbeda dengan air. Chen Ping, apa pendapatmu tentang putriku? Duke Rose tiba-tiba bertanya kepada Chen Ping. Putri Ana hebat, dia lincah, ceria, dan cantik, terutama matanya yang besar dan memikat. Chen Ping mengatakan yang sebenarnya. Lalu, apakah kau menyukai putriku? Tanya Duke Rose lagi. Chen Ping terkejut. Chen Ping tidak tahu bagaimana harus menjawab Duke Rose. Mengatakan bahwa dia tidak menyukainya akan sedikit bertentangan dengan hati nuraninya. Lagi pula, Putri Ana sangat cantik dan berpikiran terbuka, sering membuat hati Chen Ping berdebar-debar karena hasrat. Namun jika kita berbicara tentang menyukai seseorang, Chen Ping sekarang dikelilingi begitu banyak wanita, dan terkadang dia bahkan tidak mengerti lagi apa yang sebenarnya dia butuhkan. Melihat Chen Ping tetap diam, Duke Rose berkata, Chen Ping, putriku menyukaimu. Aku bisa merasakannya. Jika kau bisa bersama putriku, aku bisa mengizinkanmu tinggal di kerajaan beruang. Anda perlu tahu bahwa posisi saya pada akhirnya akan diserahkan kepada Ana, dan Ana bahkan mungkin menjadi permaisuri di masa depan. Dan kau, sebagai suami Ana, akan menerima kehormatan dan kekayaan yang tak tertandingi. Kata-kata Duke Rose merupakan godaan besar bagi siapapun. Sayangnya, Chen Ping tidak peduli dengan kehormatan atau kekayaan. Bahkan lebih mustahil untuk menahannya di kerajaan beruang. Terima kasih atas kebaikanmu, Duke Rose, tapi aku benar-benar tidak bisa tinggal di kerajaan beruang. Maafkan aku. Chen Ping menolak dengan sopan. Duke Rose menghela napas dan berkata, perasaan tidak bisa dipaksakan. Saya menghormati pilihan Anda. Sementara itu, Ana, yang berada tidak jauh dari situ, sudah menangis. Bab 1835 Tamparan di depan umum. Di pesawat, Ge Jiayi berkata kepada Chen Ping dengan sedikit nada geli, Chen Ping, mengapa kau tidak tinggal dan menjadi pangeran pendamping? Maka seluruh istana akan menjadi milikmu. Setelah mendengar perkataan Ge Jiayi, gadis-gadis lainnya semua menatap Chen Ping. Saudara Chen Ping, ketika adipati itu memintamu untuk tinggal, apakah kau benar-benar tidak tergoda? Xiao Min juga bertanya, kurasa kakak Chen hanya bersikap sopan karena kami ada di sana. Jika tidak ada di sini, dia pasti akan tetap menjadi selir pangeran. Lagi pula, dia seorang putri. Xiao Ru juga bercanda menggoda Chen Ping. Apa yang kalian berdua tahu? Bagaimana mungkin aku kehilangan seluruh hutan hanya demi satu pohon? Chen Ping melirik gadis-gadis itu dan berkata. Setelah mendengar ucapan Chen Ping, beberapa orang tersipu malu. Namun Humazi, yang berdiri di samping, berkata dengan wajah sedih, kau mungkin tidak kehilangan hutan, tetapi aku telah kehilangan 2 pohon samudra yang besar dan kokoh. Saat berbicara, Humazi hampir menangis. Melihat ekspresi Humazi membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Sekembalinya ke Kyoto, Chen Ping segera menemui Long Wu untuk menanyakan perkembangan terbaru dari aliansi seni bela diri. Namun, Chen Ping tidak menemukan Long Wu, tetapi ia melihat bahwa Long Xingsu telah kembali dari Pulau Penglai. Xingsu, bagaimana kau bisa kembali dari Pulau Penglai? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Menurut spekulasi Chen Ping, mustahil bagi Long Xingsu dan yang lainnya untuk mencapai level markis bela diri secepat itu. Saudara Chen Ping, Pulau Penglai sudah tidak cocok lagi untuk kultivasi.
Fenomena aneh sering terjadi akhir-akhir ini, dan banyak orang telah meninggal di Pulau Penglai. Meskipun Dunan terus mengeluarkan dekret, banyak orang tetap meninggalkan Pulau Penglai. Long Xingsu mengikuti penjelasan Chen Ping. Fenomena aneh apa? Chen Ping tampak terkejut. Terkadang Pulau Penglai diselimuti kegelapan selama 3 hari tanpa melihat matahari. Sementara di waktu lain selalu terang dan tidak pernah gelap. Selain itu, gempa bumi dan tsunami sering terjadi, dan dalam radius puluhan mil di sekitar Pulau Penglai, terdapat gelombang besar di mana-mana. Namun, semuanya tampak tenang, seolah-olah ada sesuatu yang menargetkan Pulau Penglai dan sengaja mengusir penduduk dari pulau itu. Oh, dan ada juga beberapa monster yang muncul dari laut, menyerang penduduk pulau. Saat Long Xingsu menjelaskan kepada Chen Ping, ekspresinya sedikit berubah, menunjukkan betapa mengerikan peristiwa yang mereka alami di Pulau Penglai. Bagaimana ini bisa terjadi? Chen Ping mengerutkan kening, agak bingung mengapa. Mungkinkah ini karena aku mengambil tubuh fisik iblis darah dari Pulau Penglai? Setelah berpikir lama, Chen Ping tetap tidak menemukan petunjuk apapun, jadi dia berhenti memikirkannya. Kita akan membicarakan Pulau Penglai nanti. Saat ini, dia sedang berurusan dengan aliansi seni bela diri. Dia ingin memastikan apakah Suyuki yang dipenjara di dalam aliansi seni bela diri itu benar-benar Suyuki yang asli. Mari kita kesampingkan dulu masalah Pulau Penglai. Apakah aliansi seni bela diri telah melakukan pergerakan baru-baru ini? Chen Ping bertanya. Long Xingsu menggelengkan kepalanya. Tidak. Tetapi baru-baru ini, cukup banyak keluarga bela diri yang kembali ke aliansi bela diri. Jangan khawatir soal itu. Ingat saja keluarga-keluarga oportunis ini. Chen Ping tahu bahwa begitu aliansi seni bela diri meningkatkan kekuatannya, keluarga-keluarga seni bela diri akan berbondong-bondong untuk mencari muka dengannya. Selalu ada orang seperti ini, yang bagaikan penunjuk arah angin di setiap zaman. Saudara Chen Ping, apa rencana Anda terkait aliansi seni bela diri? Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengumpulkan pasukan sekarang? Long Xingsu bertanya pada Chen Ping. Tidak perlu, karena banyak keluarga telah kembali ke aliansi seni bela diri. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa aliansi seni bela diri hanyalah macan kertas. Pergilah dan sampaikan tantangan kepada aliansi seni bela diri. Katakan kepada mereka bahwa aku ingin menantang aliansi seni bela diri dan bahwa siapapun di aliansi seni bela diri dapat berpartisipasi dalam pertarungan. Bahkan jika seluruh aliansi seni bela diri menyerang bersama-sama, aku akan menerimanya. Ingat, jadikan ini masalah besar. Selama aku masih hidup, aku akan memastikan aliansi seni bela diri tidak akan pernah bersenang-senang. Chen Ping memutuskan untuk secara terbuka mempermalukan aliansi seni bela diri. Tantangan bab 1836 pedang pembunuh naga di tangannya kini setara dengan, atau bahkan melampaui, senjata seorang Sein bela diri. Selain itu, Chen Ping memiliki tubuh fisik seorang iblis darah yang membuatnya setara dengan perisai terkuat. Jika ia memanfaatkan kedua hal ini dengan baik, Chen Ping yakin bahwa ia dapat memusnahkan orang-orang dari aliansi seni bela diri. Baik, saya akan segera mengerjakannya. Long Xingsu mengangguk. Chen Ping pergi beristirahat. Mengetahui bahwa Chen Ping telah kembali, banyak orang ingin menemuinya, tetapi Chen Ping menolak untuk menemui siapapun. Sementara itu, di dalam aliansi seni bela diri, berita tentang kembalinya Chen Ping langsung diketahui oleh para anggota aliansi seni bela diri. 7 pria berjubah hitam perak duduk di kedua sisi, sementara Ningzi, dengan wajah angkuh, duduk di kursi utama. Saat itu,
Ningzi masih mengenakan jubah perunggu hitam, tetapi ketujuh pria berjubah perak hitam di bawahnya sedikit menundukkan kepala ketika melihat Ningzi. Melihat sikap ketujuh pria berjubah hitam perak itu terhadapnya, Ningzi menjadi sangat angkuh. Chen Ping telah kembali. Sudahkah kau menemukan cara untuk menghadapinya? Kau harus tahu bahwa ketika Chen Ping kembali, dia pasti akan menimbulkan masalah bagi aliansi seni bela diri. Terlebih lagi, tokoh-tokoh kuat sangat ingin mendapatkan tubuh fisik anak itu. Kau perlu menemukan cara sesegera mungkin. Ningzi berbicara dengan nada merendahkan. Utusan iblis, kami bertujuh akan menangkap Chen Ping secepat mungkin. Dengan kami bertujuh bersaudara dan 2 artefak Sein bela diri, Chen Ping bukanlah tandingan kami. Kakak tertua berdiri dan dengan hormat menyapa Ningzi. Meskipun Ningzi masih muda, dan meskipun awalnya ia hanya seorang berjubah tembaga hitam, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Utusan iblis itu menyukai tubuh Ningzi, dan sekarang Ningzi telah menjadi utusan iblis. Mereka, para berjubah perak hitam, harus dengan hormat mematuhi perintahnya. Baiklah, 3 hari. Aku hanya memberimu waktu 3 hari. Jika kau tidak bisa menangkap Chen Ping setelah 3 hari, kau akan babak belur. Setelah Ningzi selesai berbicara, kabut hitam menyebar, lalu tubuh Ningzi menghilang. Hah, omong kosong. Mengapa utusan iblis itu tertarik pada tubuh orang ini? Seorang pria berjubah hitam perak meludah dengan marah, jelas tidak percaya. Saudara kelima, hentikan omong kosong. Tindakan utusan iblis bukanlah sesuatu yang bisa kita diskusikan. Pikirkan baik-baik bagaimana menangkap Chen Ping dalam waktu 3 hari. Kakak tertua berkata dengan raut wajah khawatir. Bahkan dengan ketujuh orang itu bekerja sama, ditambah artefak Sein bela diri, menangkap Chen Ping tidak akan sulit. Namun Chen Ping adalah pemimpin gerbang naga, dan pengaruh gerbang naga kini telah menyebar ke seluruh ibu kota. Selain itu, Chen Ping memiliki koneksi dengan Tuan Si dari pemerintahan. Jika mereka secara paksa menangkap Chen Ping, mereka pasti akan menghadapi perlawanan yang hebat. Untuk menangkap Chen Ping tanpa menimbulkan kekacauan di seluruh dunia bela diri Kyoto, kita perlu menemukan cara yang memuaskan kedua belah pihak. Saudara, kenapa kita tidak menggunakan pacar Chen Ping untuk memancing Chen Ping datang ke sini saja? Itu dikatakan oleh seorang pria berjubah hitam dan perak. Tidak. Kami sudah pernah menggunakan metode ini pada Chen Ping. Orang ini mungkin tidak akan tertipu. Dia juga tahu bahwa tak seorang pun dari kami akan berani membunuh pacarnya. Kakak tertua menggelengkan kepalanya. Saudaraku, kenapa kita tidak pergi dan mengintai tempat itu? Begitu Chen Ping muncul, kita akan langsung menangkapnya. Saudara ketiga angkat bicara. Kakak ketiga. Apakah menurutmu Chen Ping adalah orang biasa? Apakah menurutmu kita bisa menangkapnya begitu saja dengan lambaian tangan? Pasti akan terjadi perkelahian. Dan jika itu menyebabkan kerusuhan, banyak orang akan mati. Apakah menurutmu pihak berwenang hanya akan duduk diam saja? Selain itu, tokoh berpengaruh tersebut telah menginstruksikan kita untuk tidak menentang pihak berwenang sebelum energi spiritual bangkit kembali. Saudara keenam mengingatkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini tidak akan berhasil. Itu juga tidak akan berhasil. Apakah kita hanya akan menunggu Chen Ping datang mencari kita? Saudara kelima menggerutu dengan agak kesal. Tepat saat itu, terjadi keributan di pintu masuk aliansi seni bela diri. Kakak tertua berkata, kakak kelima, keluarlah dan lihat. Saudara kelima mengangguk lalu berjalan keluar. Bab 1837 pengawas pada saat itu, 2 penjaga menghentikan Long Xingsu di pintu masuk aliansi seni bela diri.
Ini adalah area terlarang dari aliansi seni bela diri. Tidak seorang pun diizinkan masuk tanpa janji temu. Salah satu penjaga meraung mengancam ke arah Long Xingsu. Long Xingsu menatap penjaga itu dan mencibir. Aliansi seni bela diri akan segera musnah. Dan kalian masih bertingkah seperti anjing di sini. Seberapa besar manfaat yang telah diberikan aliansi seni bela diri kepadamu? Datang dan jaga gerbang-gerbang naga kami, dan aku akan memberimu 2 kali lipat. Beraninya kau berbicara kurang ajar seperti itu? Percayalah, kami akan menangkapmu sekarang juga dan melemparkanmu ke dalam penjara bawah tanah. Penjaga gerbang itu berkata dengan marah, "Kalian, aku bisa mengalahkan kalian hanya dengan 1 tangan. Aliansi seni bela diri benar-benar tidak becus. Mereka bahkan tidak bisa menemukan seseorang dengan kekuatan sungguhan untuk menjaga gerbang." Tatapan mata Long Xingsu dipenuhi dengan rasa jijik. "Kamu sendiri yang mencari masalah." Penjaga itu tak bisa menahan diri lagi dan melayangkan pukulan ke arah Long Xingsu. Penjaga ini sebenarnya cukup kuat. Seorang penjaga tingkat master bela diri sudah cukup mumpuni. Pukulan ini memiliki kekuatan yang mengerikan, diarahkan langsung ke kepala Long Xingsu. Jika mengenai sasaran, otaknya kemungkinan besar akan berhamburan di tempat. Mata Long Xingsu sedikit menyipit, dia tidak menyangka bahwa beberapa kata saja akan berujung pada upaya pihak lain untuk membunuhnya. Dia melayangkan pukulan yang sama, gedebuk. Dengan kepalan tangan mereka terkatup, penjaga itu terlempar ke belakang, sementara Long Xingsu tetap tak bergerak. Melihat hal itu, penjaga lainnya gemetar ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Long Xingsu mendengus dingin dan masuk dengan angkuh, dan penjaga itu tidak berani menghentikannya. Long Xingsu berjalan menghampiri penjaga yang telah terjatuh, dan melihat penjaga itu hendak bangun, dia menginjaknya. Dengan bunyi gedebuk, penjaga itu kembali berbaring di tanah. "Apakah kamu masih sombong?" Long Xingsu menatap penjaga itu dengan dingin dan bertanya. "Tidak, aku tidak akan gila lagi. Aku salah." Penjaga itu mulai memohon belas kasihan. "Jika aku tidak datang ke sini hari ini untuk menyampaikan tantangan, julukanmu pasti sudah hilang sejak lama." Long Xingsu mendengus dingin, lalu mengangkat kakinya dan berjalan menuju aliansi seni bela diri. Saat Long Xingsu melangkah masuk ke dalam aliansi seni bela diri, sebuah kekuatan mengerikan tiba-tiba menyerangnya, langsung mengenai dirinya. Jantung Long Xingsu berdebar kencang, dan dia segera mundur, menarik diri langsung dari aliansi seni bela diri. Markis Agung Wu, Long Xingsu dapat merasakan bahwa aura menakutkan barusan berasal dari seorang markis bela diri agung. "Nak, siapa kau sebenarnya? Berani-beraninya kau membuat masalah di aliansi seni bela diriku. Kau memang pantas mendapatkannya." Kakak kelima sangat marah ketika melihat Long Xingsu berani menyerang para penjaga mereka. Long Xingsu melirik Lao Wu dan memperhatikan bahwa dia mengenakan jubah hitam. Dia segera menyadari bahwa identitas Lao Wu di aliansi seni bela diri tidaklah sederhana. "Saya Long Xingsu, wakil pemimpin Sekte Gerbang Naga. Saya di sini hari ini untuk menyampaikan tantangan kepada Anda." Saat Long Xingsu berbicara, sebuah surat tantangan berlapis emas langsung terbang keluar dari tangannya. Tantangan itu bagaikan pisau tajam, mengarah langsung ke saudara kelima. Saudara kelima itu hanya menjepit surat tantangan itu di antara jari-jarinya. "Sebuah tantangan. Tantangan siapa?" Saudara kelima bertanya. "Pemimpin sekte kami akan menantang aliansi seni bela diri Anda untuk berduel besok siang. Aliansi seni bela diri Anda bebas mengirimkan orang sebanyak yang Anda inginkan.
Kami akan menghajar aliansi seni bela diri kalian sampai mereka memohon ampun di depan begitu banyak keluarga seni bela diri. Long Xingsu mencibir. Pada saat ini, Long Xingsu secara membabi buta memuja Chen Ping, merasa bahwa tidak ada yang tidak bisa dilakukan Chen Ping jika dia hanya meminta. Dasar bajingan. Saudara kelima itu sangat marah dan menamparkan dengan telapak tangannya. Melihat itu, Long Xingsu tiba-tiba melompat, tetapi dia tetap terkena hembusan angin telapak tangan dan terhuyung mundur beberapa langkah, darah dan ki-nya bergejolak. Pak Tua, jika kau punya nyali, lawan pemimpin sekte kami. Keahlian macam apa kau berani mengintimidasi utusan sepertiku? Meskipun Long Xingsu tahu bahwa dia bukanlah tandingan lawannya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Saudara kelima membuka surat tantangan itu, meliriknya, dan mencibir, aliansi seni bela diri kami pasti akan hadir besok. Biarkan pemimpin sektemu menunggu sampai mati. Saudara kelima mengambil surat tantangan itu dan berjalan kembali ke aliansi seni bela diri, sementara Long Xingsu juga pergi. Kakak-kakak, ini kabar baik. Begitu ia memasuki pintu, saudara kelima itu mulai berteriak. Bab 1838 dikendalikan. Lagi pula, mereka semua khawatir tentang bagaimana menangkap Chen Ping, tetapi tanpa diduga, Chen Ping sendiri datang ke depan pintu mereka. Ada apa? Anak tertua bertanya. Kakak, lihat Chen Ping itu berani memprovokasi kita secara langsung. Si idiot itu malah mempermudah pekerjaan kita. Kakak kelima dengan antusias menyerahkan tantangan itu kepada kakak tertua. Sang pemimpin menatap tantangan itu dan tertawa terbahak-bahak karena Chen Ping sedang mencari kematian, dia tidak bisa menyalahkan kita. Mulai besok, semua lencana di jubah hitam kita akan diganti dengan emas. Gerbang naga. Long Xingsu mengikuti Chen Ping untuk melapor kembali, dan surat tantangan itu sudah dikirimkan. Saudara Chen Ping, mari kita kirim lebih banyak orang besok agar kita bisa mengatasi situasi tak terduga. Long Xingsu khawatir Chen Ping akan mengalami kekalahan di arena pertandingan. Tidak perlu, kamu punya urusan sendiri. Chen Ping berkata dengan tenang. Long Xingsu terkejut, saudara Chen Ping, apa yang sedang kita lakukan? Besok selama kompetisi arena, bawa pasukanmu dan musnahkan aliansi seni bela diri. Kuasai aliansi seni bela diri. Mulai sekarang, tidak ada aliansi seni bela diri yang diizinkan untuk muncul di Kyoto. Mendengar itu, Long Xingsu langsung berseru dengan gembira, tidak masalah, aku akan segera mengaturnya. Menghancurkan aliansi seni bela diri dan mendudukinya adalah sebuah prestasi luar biasa. Jika ini sampai tersebar, dia pasti akan terkenal selamanya. Tidak lama setelah Long Xingsu pergi, Hu Mazi menemukan Chen Ping, yang membuat Chen Ping terkejut. Tuan Hu, apa yang Anda lakukan di sini pada saat seperti ini, bukannya menikmati kebersamaan dengan Anda? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Ping, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Itulah yang dikatakan Hu Mazi. Tidak, saya sudah bilang saya tidak akan menerima tamu hari ini, tidak seorang pun. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Tidak, kau benar-benar harus menemui orang ini. Jika tidak, aku akan memutuskan semua hubungan denganmu. Hu Mazi berkata dengan wajah tegas. Chen Ping terkejut dan menatap Hu Mazi dengan tak percaya. Tuan Hu, apakah orang ini kerabat Anda? Chen Ping tidak mengerti mengapa Hu Mazi bersikeras mempertemukannya dengan orang ini. Lupakan saja, kau harus menemuiku hari ini atau aku tidak akan mengenalimu. Hu Mazi tampak teguh. Melihat Hu Mazi seperti itu, Chen Ping hanya bisa mengangguk tak berdaya. Baiklah, aku tetap harus menghormati Tuan Hu. Pergi dan panggil dia masuk.
Mendengar itu, Humazi tertawa terbahak-bahak lalu berlari keluar. Tak lama kemudian, Humazi kembali, membawa seorang wanita bersamanya. Saat Chen Ping melihat wanita ini, dia langsung mengerti. Ternyata wanita itu tak lain adalah Zhou Jie dari Sekte Roh Iblis. Humazi memasang ekspresi menjilat di wajahnya dan matanya tertuju pada kaki Zhou Jie. Melihat itu, Chen Ping hampir tertawa terbahak-bahak. Pak Chen sangat sibuk. Sulit sekali untuk bertemu Anda. Saya harus menggunakan koneksi dan koneksi saya. Zhou Jie tersenyum tipis saat melihat Chen Ping. Nona Zhou, Anda salah paham. Saya hanya memiliki urusan penting yang harus diselesaikan besok, jadi saya ingin beristirahat lebih banyak hari ini. Chen Ping menjelaskan tentang kompetisi dengan aliansi seni bela diri. Zhou Jie tersenyum. Chen Ping terdiam sejenak dan senyum di wajahnya langsung lenyap. Karena alasan ini, Chen Ping tidak memberitahu siapapun, kecuali Long Xingsu, tidak ada yang tahu. Namun Zhou Jie mengetahuinya, yang membuat Chen Ping merasa ketakutan. Sebuah kontes. Kontes seperti apa? Humazi masih benar-benar bingung, dia tidak tahu bahwa Chen Ping akan secara resmi berkompetisi dengan aliansi seni bela diri. Kita sudah sepakat bahwa kamu tidak akan menyela, atau kamu akan pergi. Zhou Jie memelototi Humazi dan berkata. Humazi segera mundur dan berkata, baiklah, aku tidak akan bertanya lagi. Melihat penampilan Humazi yang pengecut, Chen Ping terdiam. Dia telah sepenuhnya dimanipulasi oleh wanita itu. Bab 1839 kemenangan tak terhindarkan. Chen Ping menatap Zhou Jie dengan dingin dan bertanya, bagaimana kau tahu? Ini adalah sesuatu yang baru saja kuputuskan, dan belum kuumumkan kepada siapapun. Chen Ping tidak percaya bahwa Long Xingsu akan memberitahu Zhou Jie tentang hal ini. Karena bukan Long Xingsu, pasti seseorang dari aliansi seni bela diri. Bagaimana menurutmu? Zhou Jie tersenyum tipis. Kau telah menempatkan orang-orangmu sendiri di dalam aliansi seni bela diri, bukan? Chen Ping bertanya. Hanya dengan cara inilah Zhou Jie dapat mengetahui masalah ini dengan begitu cepat, serta masalah Su Yuqi. Ini seharusnya menjadi rahasia aliansi seni bela diri. Tetapi Sekte Roh Iblis justru mengetahuinya, yang membuktikan bahwa mereka pasti memiliki seseorang di aliansi seni bela diri. Selain itu, orang ini pasti berstatus tinggi. Kalau tidak, mereka tidak akan mengetahui rahasia-rahasia ini. Zhou Jie tersenyum, tidak mengakui maupun menyangkal karena poskolku dia belum mencapai kesepakatan kerja sama dengan Chen Ping. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia beritahukan kepada Chen Ping. Katakan apa yang kau inginkan dariku. Karena Zhou Jie menggunakan koneksi Humazi untuk menemuinya, pasti ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Pemimpin sekte kami sangat mengagumimu, jadi beliau ingin mengundangmu ke Sekte Roh Iblis agar kau dapat melihat kekuatan Sekte Roh Iblis kami. Kata Zhou Jie, aku tidak punya waktu beberapa hari terakhir ini. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Aku tahu, jadi aku tidak terburu-buru. Setelah kau membasmi orang-orang dari aliansi seni bela diri dan mempelajari rahasia ruang bawah tanah aliansi seni bela diri, kau pasti akan mempercayai kami. Zhou Jie berkata dengan tenang, apakah kau yakin aku bisa mengalahkan orang-orang dari aliansi seni bela diri itu? Chen Ping menatap Zhou Jie dengan kebingungan yang besar. Dia tidak mengerti bagaimana Zhou Jie bisa begitu percaya diri. Tentu saja, kamu pasti akan menang. Jangan lupakan kesepakatan kita setelah kemenangan ini. Ikutlah denganku ke Sekte Roh Iblis, dan kau akan mempelajari lebih banyak rahasia yang ingin kau ketahui. Setelah Zhou Jie selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Humazi mengikuti dari dekat.
matanya tertuju pada kaki Zhou Jie, napasnya menjadi cepat. Jika Zhou Jie tidak sekuat itu, Hu Mazi mungkin tidak akan mampu melawan dan sudah menerkamnya sejak lama. Nona Zhou, bolehkah saya pergi ke sekte roh iblis bersama Anda? Hu Mazi mengikuti keluarga Zhou dari dekat, bertanya dengan ekspresi menjilat. Kau harus bertanya pada Tuan Chen. Jika beliau setuju, sekte roh iblis kami tidak keberatan. Setelah Zhou Jie selesai berbicara, dia memberikan tatapan penuh arti kepada Hu Mazi lalu pergi. Merasakan tatapan Zhou Jie, Hu Mazi gemetar dan melompat kegirangan. Jantungku berdebar kencang, apakah seperti inilah rasanya jatuh cinta? Hu Mazi memegangi jantungnya yang berdebar kencang, benar-benar larut dalam momen itu. Ketika Chen Ping keluar dan melihat ekspresi Hu Mazi, dia hanya bisa memutar matanya. Setiap orang memiliki kelemahannya masing-masing, dan mungkin kelemahan Hu Mazi adalah wanita. Chen Ping menginstruksikan Long Xingsu untuk menyebarkan kabar bahwa dia telah bergabung dengan aliansi seni bela diri dan mengeluarkan tantangan. Tak lama kemudian, seluruh aliansi seni bela diri menjadi ramai. Luar biasa, Chen Ping benar-benar menantang aliansi seni bela diri lagi, dan kali ini seluruh aliansi seni bela diri bisa melawannya bersama-sama. Chen Ping menghilang untuk sementara waktu, lalu menjadi sangat terkenal setelah kembali. Mungkinkah dia menerima semacam warisan? Kau harus tahu bahwa aliansi seni bela diri memiliki 7 markis seni bela diri agung, dan mereka juga memiliki 2 artefak Sein seni bela diri di tangan mereka. Bahkan jika Chen Ping benar-benar mendapatkan warisan itu, dia sama sekali bukan tandingan mereka. Tunggu saja, Chen Ping pasti akan kalah. Ayo kita pasang taruhan. Di forum bela diri, taruhan mulai muncul antara Chen Ping dan aliansi bela diri mengenai pertandingan. Namun, banyak orang bertaruh bahwa Liga Seni Bela Diri akan menang. Lagi pula, aliansi seni bela diri sekarang memiliki 7 markis seni bela diri agung dan 2 artefak Sein seni bela diri, jadi Chen Ping tidak memiliki peluang untuk menang. Namun, karena Chen Ping berani melontarkan tantangan itu, dia pasti punya rencana sendiri, dan dia mungkin saja menjadi kuda hitam. Bab 1840 bunuh diri dengan menggigit lidah sendiri. Oleh karena itu, beberapa orang juga bertaruh pada Chen Pingsheng, tetapi dibandingkan dengan aliansi seni bela diri, jumlah orang yang bertaruh pada Chen Pingsheng masih sedikit, yang membuktikan bahwa orang-orang ini tidak memiliki harapan tinggi terhadap kekuatan Chen Pingsheng. Di dalam aliansi seni bela diri, ketujuh pria berjubah hitam perak berkumpul, mengamati Chen Ping mempublikasikan masalah ini dengan begitu mencolok. Mereka merasa bahwa Chen Ping pasti memiliki semacam konspirasi. Saudaraku, mungkinkah Chen Ping sedang merencanakan sesuatu, berani memprovokasi aliansi seni bela diri kita secara terang-terangan? Saudara ketiga bertanya, aku juga merasa ada yang tidak beres. Dia hanya setingkat markis bela diri agung, beraninya dia menantang kami bertujuh. Terlebih lagi, kita memiliki 2 artefak bela diri suci di tangan kita. Chen Ping jelas akan kalah. Dia mengincar siapa? Mungkinkah dia mencoba menjebakku? Kakak kelima juga merasakan bahwa Chen Ping memiliki motif tersembunyi. Terlepas dari apakah ini penipuan atau bukan, karena Chen Ping telah mempublikasikan masalah ini, aliansi seni bela diri kita harus menanganinya. Utusan iblis itu hanya memberi kita waktu 3 hari. Kita harus menangkap Chen Ping. Lagi pula, di hadapan kekuasaan absolut, semua rencana menjadi sia-sia. Tatapan mata sang bos dingin. Saudaraku, aku punya ide. Apapun rencana Chen Ping,
kita bisa mengacaukan keseimbangannya. Pada saat itu, saudara laki-laki kedua angkat bicara. Skema apa? Setelah mendengar itu, kakak tertua langsung tertarik dan mengajukan pertanyaan. Kemudian saudara laki-laki kedua membisikkan sesuatu ke telinga saudara laki-laki tertua. Setelah mendengarkan, bos itu menyeringai, "Baiklah kalau begitu sudah diputuskan. Kamu urus saja." Saudara laki-laki yang kedua mengangguk lalu pergi. Tak lama kemudian, saudara laki-laki kedua Audio memasuki penjara Music bawah tanah dan Channel. tiba di tempat Suyuki ditahan. Menatap Suyuki di depannya, kakak kedua itu memperlihatkan senyum dingin. Suyuki sedikit mengerutkan kening saat menatap pria di depannya, karena dia merasakan bahaya darinya. Meskipun dikurung di sini begitu lama, Suyuki tidak pernah disiksa atau dipukuli. Lagi pula, darah Suyuki adalah sumber kultivasi kelas atas. Tanpa seorang ahli yang kuat, siapa yang berani menyentuh Suyuki? Namun kini, tatapan kakak kedua ke arah Suyuki dipenuhi dengan rasa dingin yang mendalam. Kakak kedua membuka pintu sel dan langsung memborgol tangan dan kaki Suyuki. Suyuki sedikit panik. Suyuki menatap pria kedua itu dengan marah. Jika dia berani melecehkannya, Suyuki sudah memutuskan bahwa dia lebih memilih menggigit lidahnya dan bunuh diri daripada mengkhianati Chen Ping. Namun, kakak kedua itu tidak melakukan apapun kepada Suyuki. Sebaliknya, dia mengeluarkan cambuk kulit yang terbuat dari urat harimau dan mulai mencambuk tubuh Suyuki. Rasa sakit yang hebat itu membuat Suyuki menggertakkan giginya erat-erat. Melihat kondisi Suyuki, kakak kedua mengeluarkan ponselnya dan benar-benar mengambil foto. Dokumen tersebut dengan jelas menunjukkan Suyuki dipukuli dan dipenuhi luka-luka. Setelah kakak laki-laki kedua lelah memukulinya, dia melepaskan Suyuki dan pergi dengan puas. Begitu keluar dari ruang bawah tanah, saudara kedua langsung mengunggah video yang baru saja direkamnya ke forum bela diri. Video tersebut dengan cepat memicu diskusi panas, dengan banyak orang mengkritik aliansi seni bela diri karena terlalu otoriter dan bahkan memukuli wanita. Namun, lebih banyak lagi orang yang mengkritik Chen Ping, menyebutnya sebagai bajingan yang tidak peduli dengan hidup atau mati pacarnya. Saudara Chen Ping, Long Xingsu pergi ke kamar Chen Ping, sepertinya ingin menyampaikan sesuatu. "Ada apa?" Chen Ping bertanya. Long Xingsu menundukkan kepalanya, tidak yakin apa yang harus dikatakan kepada Chen Ping. Chen Ping mengerutkan kening, "Bicaralah jika kau ingin mengatakan sesuatu, kalau tidak pergilah. Jangan lupa bahwa sekarang kau adalah wakil pemimpin Sekte Gerbang Naga, dengan ribuan orang yang mengikutimu. Jangan berlama-lama." Melihat Chen Ping marah, Long Xingsu buru-buru menyerahkan ponselnya dan berkata, "Saudara Chen Ping, lihat videonya. Baru saja diunggah oleh aliansi seni bela diri." Bersambung.